komik dong. Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film asal Korea. Namun karena saking bagusnya, dibuat remake dalam versi Indonesianya, yaitu berjudul 200 Pounds Beauty, yang mana berkisah tentang seorang wanita yang mempunyai tubuh sangat gemuk, hingga hinaan dari orang-orang di sekitarnya sering ia dapatkan. Bahkan cintanya sering bertepuk sebelah tangan karena orang-orang mendekatinya hanya untuk memanfaatkannya saja. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja ya ke ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan oleh seorang wanita bernama Juwita. Dia bekerja sebagai pengisi suara di sebuah layanan pesan khusus dewasa. Orang-orang mengenalnya dengan sebutan Mawar Merindu. Di samping itu, Juwita yang mempunyai suara merdu, ternyata dia juga adalah seorang penyanyi terkenal. Ya, bisa dilihat. Sayangnya hanya karena penampilannya terhalang oleh kondisi fisiknya yang bertubuh gemuk, dia hanya bisa menjadi seorang penyanyi di belakang layar untuk seorang artis terkenal yang bernama Eva. Saat itu, ketika pentas sedang berlangsung, Juwita tak sengaja terjatuh karena terbelit kabel. Ngerti? Hal itu pun membuat Eva marah, karena Juwita hampir saja membuat pentasnya gagal. Dan perlu diketahui juga bahwa dari dulu Eva sangat tidak suka kepada Juwita. Namun satu-satunya yang membuat Juwita semangat bekerja karena adanya Andre yang merupakan produser mereka. Andre yang walaupun tampan, namun dia tidak pernah membeda-bedakan orang di sekitarnya. Sepulangnya dari bekerja, Juwita pergi makan malam bersama temannya yang bernama Yara. Di sana mereka dimarahi oleh si pelayan kafe karena Juwita yang selalu meminta tambahan pesanannya. Namun untungnya Yara membela Juwita sehingga membuat si pelayan kafe itu tidak bisa berkata-kata. Tak lama kemudian, Juwita curhat kepada temannya itu bahwa dia merasa Andre menyukainya karena dia selalu perhatian kepadanya. Di sana Yara menyadarkannya bahwa Andre merupakan seorang produser. Tentu saja banyak artis-artis cantik yang sering dia temui. Mana mungkin Andre memilih untuk menyukai Juwita. Mendengar perkataan itu, Juwita terbayang akan kejadian sewaktu dia kuliah dulu, bahwa pernah ada lelaki yang mendekatinya. Namun kenyataannya lelaki itu sudah mempunyai pacar. Dia hanya memanfaatkan Juwita agar bisa mengerjakan tugasnya saja. Ketika di perjalanan pulang, Juwita melihat sebuah toko tato. Dia pun mengajak Yara untuk masuk ke dalam toko itu. Ya, mereka pun memutuskan membuat tato motif yang sama di tubuh mereka sebagai tanda persahabatan. Keesokan harinya terlihat Juwita sedang rekaman menyanyi. Setelah itu Andre pun mengantarkannya pulang. Hal itu membuat Juwita semakin yakin bahwa Andre benar-benar menyukainya. Setelah sampai, Andre mengundangnya untuk datang ke acara ulang tahunnya besok. Juwita pun dengan senang hati mengiyakannya sembari beranjak pergi. Namun tanpa dia sadari, buku miliknya tertinggal di dalam mobil. Di lain tempat, ternyata Juwita tidak langsung pulang. Dia pergi menemui ayahnya yang sedang dirawat karena mengalami gangguan kejiwaan semenjak ditinggal ibunya Juwita. Tebak dari siapa? Pagi harinya terlihat Juwita sangat senang karena dia dikirim sebuah baju oleh Andre untuk ia pakai di acara ulang tahunnya Andre. Sampai akhirnya malam pun tiba, Juwita ditemani dengan temannya Yara datang ke sebuah kafe tempat di mana acara ulang tahun Andre berlangsung. Maaf, misi mbak. Ketika akan menghampiri Andre, Juwita berulang kali menyenggol para tamu yang sedang duduk karena tempatnya yang sempit bagi Juwita. Sampai kakaknya Andre yang merupakan produser juga seperti agak risih dengan kehadiran Juwita.
Di sana Juwita berterima kasih kepada Andre karena telah mengiriminya sebuah baju. Namun Andre yang mendengar itu seperti agak kebingungan. Dan tak lama kemudian datanglah Epa yang memakai baju yang sama persis dengan baju yang dipakai oleh Juwita. Melihat itu Juwita merasa kecewa karena dia menyangka Andre seolah-olah sengaja memberikan baju itu kepada mereka berdua agar seperti sebuah perbandingan. Emang kenapa? Di sana Andre pun langsung memarahi Epa karena dia tahu semua ini adalah perbuatannya. Dia tidak senang dengan sikap Epa yang selalu menyakiti Juwita. Padahal jika tidak ada Juwita, maka Epa pun tidak akan jadi artis karena suaranya yang jelek. Andre juga mengatakan yang pantas jadi artis sebenarnya adalah Juwita. Namun sayang Juwita tidak cantik dan tubuhnya gemuk. Yang tanpa mereka sadari, Juwita sedang mendengar percakapan mereka dengan perasaan sedih. Di rumah, Juwita terus menangis karena kecewa Andre ternyata juga memandang fisik. Dia pun berniat akan bunuh diri. Namun tiba-tiba saja ada saluran suara dari layanan pesan khusus dewasa. Yang ternyata itu adalah salah satu penggemarnya yang bernama Dr. Erik yang merindukan seorang mawar merindu. Mendengar hal itu, Juwita pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan terlintas di pikirannya akan suatu rencana. Saya dokter terbaik. Ya, ternyata Juwita berniat akan melakukan operasi plastik di tempat penggemarnya tersebut, yaitu Dr. Erik. Namun Dr. Erik tentu saja tidak mengenali Juwita, karena yang dia kenal hanya suara manjanya saja mawar merindu. Yang terbayang dalam pikirannya adalah seorang wanita cantik. Diketahui harga operasinya ternyata begitu mahal, sehingga Juwita pun meminta untuk membayar dengan cara menyicil. Namun tentu saja Dr. Erik menolaknya dan mengusirnya. Suruh pulang aja lah. Emangnya dokter nggak ingat? Di sana akhirnya Juwita pun dengan terpaksa mengeluarkan jurus andalannya, yaitu memberi rekaman suara Dr. Erik ketika sedang siaran langsung bersama dirinya. Hal itu tentu saja membuat si dokter kaget. Tak menyangka bahwa mawar merindu bentukannya seperti itu. Di sisi lain dia juga takut dengan bukti yang dimiliki oleh Juwita karena istrinya begitu galak. Sehingga akhirnya si dokter pun menyetujuinya untuk operasi plastik secara nyicil. Proses operasi plastik pun kini dilakukan. Sampai tak terasa waktu telah berganti hari demi hari. Sementara itu di tempat lain Andre kebingungan karena dengan hilangnya Juwita yang sudah berhari-hari, sehingga Epa pun tidak bisa tampil lagi. Tentu saja hal itu mengganggu pihak Andre selaku produsernya. Begitupun dengan Epa yang kini semakin marah kepada Juwita, karena dengan hilangnya Juwita kini karirnya mulai meredup. Akhirnya dia pun mengunjungi apartemen milik Juwita untuk mencari tahu barangkali ada bukti kemana Juwita pergi. Ya, di sana Epa malah menemukan sebuah foto Juwita bersama ayahnya, lengkap dengan tempat di mana ayahnya Juwita dirawat. Sampai akhirnya mereka pergi mengunjungi tempat tersebut. Namun karena keadaan ayahnya Juwita yang linglung, mereka pun tidak dapat menerima informasi terkait keberadaan Juwita terkini. Fantastis. Bulan berganti bulan. Akhirnya kini operasi plastik yang dilakukan oleh Juwita sudah selesai. Di sana si dokter dan para petugasnya terlihat terkesima melihat keadaan Juwita yang sekarang. Ya, Juwita yang dulu gemuk dan jelek kini berubah menjadi wanita yang sangat cantik, bertubuh langsing. Cantik dong. Juwita pun memutuskan untuk membeli mobil juga. Namun karena uang di tabungannya tinggal tersisa sedikit, dia pun hanya bisa membeli mobil bekas. Saat dia memakainya pun terlihat aksesoris mobilnya pun ada yang rusak. Sehingga saat itu mengganggunya ketika menyetir dan tiba-tiba saja, ya, dia menabrak sebuah mobil taksi. Namun bukannya khawatir akan keadaan mobil, dia justru malah takut muka hasil operasi plastiknya kenapa-napa. Di saat sibuk mengaca, Juwita dikagetkan oleh si supir taksi tersebut yang marah-marah memintanya untuk keluar dari mobil.
Namun saat Juwita keluar, supir taksi tersebut begitu terpesona melihat Juwita. Dia pun tidak jadi marah-marah, malahan menanyakan kondisi Juwita. Padahal diri sendirinya lah yang jelas-jelas terluka. Tak lama kemudian, datanglah para polisi yang melihat kecelakaan itu. Tanpa disangka polisi itu sama dengan si sopir taksi. Dia juga begitu terpesona melihat kecantikan Juwita. Namun walaupun begitu, polisi tersebut tetap profesional dengan meminta SIM milik Juwita. Ya, karena foto di dalam SIM dan kenyataannya sangat jauh berbeda, maka Juwita pun ditahan di kantor polisi. Dia bisa bebas dengan syarat harus ada yang mengenalinya untuk menjemputnya. Temannya Mbak? Teman saya segede ini nih. Di saat itu Juwita pun meminta bantuan temannya yaitu Yara. Namun ketika Yara datang, dia pun kaget karena sama sekali tidak mengenali Juwita. Sampai akhirnya Juwita pun memperlihatkan tato miliknya yang sama dengannya. Akhirnya Yara pun percaya. Lu ngilang dulu gitu loh. Akhirnya Juwita pun bisa pulang. Mereka mampir terlebih dahulu di tempat makan favorit mereka. Dan hal tak terduga terjadi. Pelayan kafe yang dulu selalu marah kepada Juwita karena selalu menambah pesan, kini dia tidak mengenali Juwita. Bahkan pelayan itu bersikap baik kepadanya karena sekarang dia sudah cantik. Tak lama kemudian datanglah pacarnya Yara. Di sana Yara berpura-pura mengenalkan Juwita dengan nama baru, yaitu Angel kepada pacarnya. Angel. Di sana Juwita begitu heran melihat pacarnya Yara yang seorang sales memaksa Yara untuk membeli barang dagangannya berupa produk pelangsing. Yang membuatnya heran, Yara malah mau-mau saja, padahal dia sudah begitu langsing bahkan nyaris kurus. Di lain tempat, akhirnya pihak Andre dan kakaknya yang selaku produser membuka audisi kontes menyanyi. Di sana mereka mencari suara yang mirip dengan Juwita, karena mereka tidak bisa terus-terusan hanya diam, karena itu akan membuat artis mereka yaitu Epa karirnya akan meredup. Mendengar hal itu membuat kesempatan Juwita untuk ikut kontes tersebut dengan berpura-pura menjadi orang lain bernama Angel. Ya, dan akhirnya tentu saja Juwita menang tanpa seorang pun mengenalinya. Makasih ya, Mas. Kini Juwita yang dikenal sebagai Angel pun malah mulai tampil di stasiun TV bergelar penyanyi pendatang baru. Hal itu tentu saja membuat Epa marah karena dia merasa dikhianati oleh Andre dan kakaknya. Karena bukannya malah mencari penyanyi latar belakang untuk dirinya, mereka malah menjadikan Angel sebagai penyanyi solo. Sampai hal itu membuat Epa sekarang lebih sering menemui ayahnya Juwita. Dia begitu tidak pantang menyerah mencari petunjuk tentang Juwita supaya karirnya bersinar lagi. Tapi di sana Epa malah dinasehati oleh ayahnya Juwita tentang jangan memaksakan harapan karena selalu tidak berpihak kepada kita. Di tempat lain kini Juwita terlihat sedang rekaman suara. Namun saat itu tiba-tiba saja Andre menegurnya dan malah memperlihatkan sosok Juwita gemuk yang dia kenal ketika sedang menyanyi. Kemudian Andre menyuruhnya untuk menyanyi seperti si Juwita gemuk karena selalu menyanyi menggunakan hati. Dia juga mengatakan bahwa sosok Juwita yang di dalam rekaman itu sangat spesial untuk dirinya. Mendengar hal itu tentu saja Juwita terharu. Kini dia baru tahu bahwa Andre memang benar menyukainya dari dulu. Lo yakin dia bisa nerima lo? Malam itu Juwita curhat kepada Yara bahwa dia akan jujur saja kepada Andre bahwa dia adalah Juwita. Namun di sana Yara menasehatinya bahwa tidak semua orang suka pada cewek yang operasi plastik. Mendengar itu Juwita tersinggung dan malah balik mengatai Yara tentang dia yang mau dibodoh-bodohi oleh pacarnya yang sales itu. Hal itu pun membuat mereka akhirnya bertengkar dan Yara pun pergi. Namun Juwita yang kepikiran oleh perkataan Yara, akhirnya dia pun menanyakan langsung kepada Andre tanggapan dia mengenai operasi plastik. Dan jawaban Andre adalah itu semua hak semua orang. Namun dia lebih suka orang yang natural apa adanya. Cantik juga salah. Merasa hatinya tidak tenang atas apa yang dia alami akhir-akhir ini, Juwita pun datang mengunjungi ayahnya.
Ya, walaupun ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa, setidaknya dengan Juwita mencurahkan isi hatinya itu, sudah cukup membuatnya lega. Keesokan harinya, Epa memberi peringatan kepada Juwita bahwa dia tidak akan pernah bisa menggantikan posisinya sebagai artis. Mendengar hal itu, Juwita mengatakan persis yang dikatakan oleh ayahnya kepada Epa, yaitu tentang jangan memaksakan harapan, karena selalu tidak berpihak kepada kita. Juwita juga menambahkan bahwa kata-kata itu ia dapatkan dari ayahnya. Mendengar semua itu, Epa pun merenung dan mulai mencurigainya. Halo? Saat itu tiba-tiba Juwita mendapat kabar bahwa Yara masuk rumah sakit. Walaupun sedang bertengkar, dia tanpa babi bu langsung pergi menemui Yara karena khawatir. Di sana dokter menjelaskan bahwa Yara bisa begini karena overdosis obat pelangsing yang mengandung bahan berbahaya. Akibatnya nyawa Yara hampir saja terancam. Mendengar hal itu, Juwita kini begitu marah kepada pacarnya Yara. Dia menyuruhnya untuk pergi menjauhi sahabatnya itu, karena dia tahu bahwa pacarnya Yara tidak benar-benar tulus mencintai sahabatnya. Keesokan harinya terlihat Juwita sedang berada di studio tempat kerjanya. Dia begitu gabut sehingga mencoret-coret gambar motif tato kesayangannya di sebuah tisu sampai tak terasa dia pun ketiduran. Tak lama kemudian, datanglah Andre menghampirinya. Tentu saja kemudian Andre salpok pada gambar yang dibuat oleh Juwita di sebuah tisu itu, karena mengingatkannya pada gambar yang sama persis yang terdapat dalam buku milik Juwita Gendut yang ketinggalan di dalam mobilnya dulu. Hal itu pun membuat Andre berpikir keras bahwa jangan-jangan dia adalah Juwita Gendut. Saat itu tiba konsernya Juwita. Walaupun suasana hatinya sedang kalut, dia berusaha untuk tetap profesional. Konser pun berjalan dengan lancar, namun saat itu tak henti-hentinya Epa ingin menjatuhkannya, yaitu dengan cara membawa ayahnya lagi ke konser milik Juwita. Dia berharap kali ini berhasil mempermalukan Juwita di hadapan banyak orang. Namun pikiran Epa salah. Kali ini Juwita akhirnya jujur di hadapan semua orang bahwa Angel yang mereka kenal adalah seorang wanita bernama Juwita yang dulunya bertubuh gemuk. Mendengar hal itu, para penonton bukannya membulinya. Mereka justru menyemangati Juwita yang sudah berani jujur. Juwita kini tak malu lagi memeluk ayahnya itu di hadapan semua orang. Pemandangan itu membuat Yara, Andre, bahkan si dokter yang ternyata ikut menyaksikan pun ikut terharu melihatnya. Namun tanpa terkecuali Epa, yang melihat itu semakin membuatnya muak.